Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kepada kami kelompok 4 kelas pendidikan ekonomi C Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan yang beranggotakan Yanita Febrianti Boru Simatupang, Irawati Panjaitan, Julaini Selian, Karen Aurelia Gulo, Laili Hasmia Rahab, Nur Aulia Pradiwi, Syarifah Hayatul Fitri, dan Yosi Bertaria Silaban. Dalam mata kuliah pengantar manajemen ini, kali ini kami akan membahas mengenai fungsi pengawasan dan pengendalian manajemen perusahaan. Pertama-tama membahas mengenai definisi. Apa sih itu fungsi pengawasan? Fungsi pengawasan adalah proses yang dilakukan dalam rangka memastikan rencana yang sudah ditetapkan berjalan dengan baik. Fungsi pengawasan sangat diperlukan dalam kegiatan manajemen, lantaran dengan adanya fungsi pengawasan dapat memastikan apakah yang direncanakan dan diorganisasikan berjalan dengan baik atau tidak. Selanjutnya, proses pengawasan. Ada 4 proses pengawasan. Yang pertama, menciptakan standar dan metode pengukuran kinerja. Kedua, pengukuran kinerja yang senyatanya. Ketiga, perbandingan kinerja dengan standar dan menafsirkan penyimpangan-penyimpangan. Dan yang terakhir, mengadakan tindakan koreksi. Kemudian ada faktor-faktor yang menjadikan pengawasan sebagai keharusan. Ada 4 faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, terjadinya perubahan yang memerlukan penyesuaian baru dan harus selalu diawasi. Kedua, terdapat kekomplekan sistem yang memerlukan pengawasan yang lebih banyak. Ketiga, terdapat kesalahan-kesalahan yang memerlukan pengawasan agar dapat dilakukan perbaikan. Dan yang terakhir, perlu adanya delegasi yang membutuhkan pengawasan terhadap para pelaksana agar jangan sampai melakukan penyimpangan terlalu banyak sehingga sulit dibenahi lagi. Tujuan dari fungsi pengawasan. Ada 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Yang pertama, adaptasi lingkungan. Kedua, meminimumkan kegagalan. Ketiga, meminimumkan biaya. Dan yang keempat, antisipasi kompleksitas organisasi. Langkah-langkah dalam proses pengawasan. 1. Penerapan standar dan metode penilaian kerja. 2. Penilaian kerja. 3. Penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak. Dan yang keempat, pengambilan tindakan koreksi. Selanjutnya, gejala yang membutuhkan pengawasan dan pengendalian terbagi menjadi 8. Pertama, terjadi penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. Kedua, penurunan kualitas pelayanan. Ketiga, ketidakpuasan pegawai. Keempat, berkurangnya kas perusahaan. Kelima, banyaknya pegawai atau pekerjaan yang menganggur. 6. Tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. Ketujuh, biaya yang melebihi anggaran. Dan kedelapan, adanya penghamburan dan inefisiensi. Selanjutnya, fungsi pengawasan dalam praktik terbagi 8 juga. 1. Pengawasan berdasarkan proses kegiatan. 2. Pengawasan internal dan eksternal. 3. Pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. 4. Pengawasan di bagian SDM. 5. Pengawasan di bagian informasi. 6. Pengawasan di bagian keuangan. 7. Pengawasan di bagian pemasaran. 8. Pengawasan di bagian operasi atau produksi. Selanjutnya, mempertahankan pengawasan yang efektif. Ada 4 cara. Cara pertama, mendukung rencana strategik dan memfokuskan diri pada apa yang dilakukan, tidak saja pada usaha pengukuran. Cara kedua, pokok perhatian ada pada kegiatan yang penting bagi tercapainya tujuan organisasi. Cara ketiga, mendukung usaha menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan, tidak menunjukkan mengapa terjadi penyimpangan-penyimpangan dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya. Dan cara keempat, menjadi pelengkap pelaksana tugas dan rencana dengan selalu berorientasi pada pencapaian tugas. Selanjutnya, pendekatan dalam mempertahankan fungsi pengawasan terbagi 2. 1. Sistem pengawasan tradisional terdiri dari pengawasan diagnostik, pengawasan berdasarkan batasan, dan pengawasan interaktif. Kedua, sistem pengawasan yang berdasarkan komitmen, menekankan fungsi pengawasan dari sisi internal daripada eksternal, seperti mengintrospeksi diri dalam menjalankan fungsi pengawasan dan membiasakan diri dengan tanggung jawab.
Selanjutnya, bagian akhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya dari PPT ini adalah sistem pengawasan harus dapat menjadi pelengkap pelaksana tugas dan rencana dengan selalu berorientasi pada pencapaian tugas. Yang penting harus ada saling percaya, komunikasi dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengawasan diri tercipta bila rancang pembangunan kerja itu jelas dan pemilihan orang yang mampu bagi pekerjaannya dilakukan dengan baik. Sistem pengawasan harus menitik beratkan pada pengembangan, perubahan dan perbaikan, serta dilakukan dengan jujur dan objektif, artinya tidak memihak dan satu-satunya tujuan untuk peningkatan kinerja. Cukup sekian penjelasan dari kelompok 4. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberi manfaat terhadap pendengar. Terima kasih.